Oke, kali ini kita akan bahas, mungkin Ngoni sudah lihat di DP judul juga. Ini memang resah saya. Kita resah. Dan kali ini kita membahas tentang orang jelek. Sabar dulu. Jadi kalau orang-orang bilang, ih Jab, mana bahas-bahas orang jelek, kena gak so? Kita bahas topik Ngoni. Bahwa kita ini jelek juga sebenarnya, makanya kita mau bahas. Karena kita mau kasih tau Ngoni dari sudut pandang orang jelek tuh apa sebenarnya yang terjadi dalam topik hidup dong. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Orang mau cari tahu lah apa sebenarnya definisi jelek itu. Sip. Oke, sakit sih ini. DP minta maaf, memang kita baca sakit gitu karena kita termasuk dalam situ. Kita akan bacakan menurut KBBI apa itu definisi jelek. Ternyata definisi jelek adalah tidak enak dipandang mata, buruk dalam kurung tentang wajah, 2 tidak menyenangkan. Tuhan. Tidak mententramkan, tidak membahagiakan. Oh kesian. Aduh. Ini juga agak-agak DP definisi aja soalnya tidak enak mau denger, apalagi tong dia begitu DP bentuk. Itu definisi dari jelek. Nah, sekarang yang tadi kita bilang, ternyata jadi orang jelek itu punya yang namanya kerugian dan keuntungan. DP kerugian pertama adalah, saya tidak baca skrip tadi lupa. DP kerugian pertama adalah, ini tulisan ke mantra ini dia. Di masa pubertas. Ya, di masa pubertas ketika orang jelek ini beranjak ke masa pubertas. Bagi kaum-kaum kami yang jelek itu pasti merasakan bagaimana penolakan muncul di awal begitu dan. Kita tidak tahu ya kalau orang gagah kayaknya ketika pubertas orang menjadi idola begitu dan. Banyak yang suka pada orang, banyak digandrungi cowok ataupun cewek begitu dan. Tapi kayaknya orang-orang jelek ini hanya bisa mencintai dalam diam. Asik sekali. Bisa mencintai dalam diam begitu dan. Jadi kayaknya dorong masa pubertas itu lebih banyak ditolak untuk urusan asmara begitu ketika mencintai seorang, bukan mencintai sebenarnya menyukai seorang pasangan jenis, lawan jenis. Tapi maksud baik perempuan maupun laki-laki, dorang kayaknya lebih banyak menerima penolakan di awal. Jadi ketika dulu kita mencintai seorang, bukan mencintai, menyukai lawan jenis, kita bisa dapat maito itu ketika kita sudah terlatih. Dalam artian kita sudah fasih dalam bercerita, kita sudah tahu timing yang pas ketika meluluhkan hati wanita begitu dan. Itu pun ya puji Tuhan kita dapat dan begitu. Yang kedua, kerugiannya adalah di pergaulan. Ini sih lebih ke cewek kayaknya ya. Mungkin teman-teman perempuan juga bisa merasakan bahwa di zaman-zaman dulu waktu SD, waktu SMP kayaknya ada geng-geng yang di mana dorang ada memilih-milih begitu dan oh yang cantik dengan yang cantik, yang jelek ya cari jalan masing-masing oh nih. Nah, yang ketiga ini ketika dia beranjak dewasa, dia selesai kuliah dan mencari pekerjaan. Nah, ini yang paling sulit. Kalian juga pasti tahu, semua pekerjaan itu hampir kebanyakan di Indonesia itu mencari yang berpenampilan menarik. Itu kan bangsa coy. Karena S1 ini. Karena sekolah tinggi-tinggi S1. Ketika karena melamar kerja, karena jatuh di fisik. Itu kan anjing. Itu yang agak aneh menurut kita dong. Karena kenapa kalau orang berpenampilan menarik itu lebih mudah dapat kerja? Itu kan tidak fair begitu dong. Itu DP kerugian-kerugian. Tapi orang tidak usah lah bahas selama DP kerugian toh. Tapi Ngoni yang bawa yang ini orang apalagi ya yang Ngoni merasa Ngoni diri jelek sama dengan kita begini kan. Tolong jangan ini dulu. Orang jelek itu punya keuntungan juga ternyata. Keuntungan yang pertama adalah orang jelek itu tidak mudah terganggu pada saat dia ingin mengembangkan DP kemampuan. Dia tidak terganggu dengan pacaran, dia tidak terganggu dengan tawaran-tawaran kerja part-time yang mengedepankan fisik. Dia tidak terganggu dengan hal-hal yang buat dia tidak mengembangkan DP diri. Jadi kalau dia fokus di satu ilmu kayaknya dia bisa jalani itu sampai selesai, sampai dia bisa mengembangkan di DP potensi maksimal begitu karena gangguannya kurang ini coy. Keuntungan yang kedua dari orang jelek itu adalah Ngoni bisa mendapatkan pasangan yang tulus dan jujur. Maksudnya Ngoni pasangan tuh jujur begitu dan. Tapi kalau seandainya nganape mai tua itu atau nganape pasangan itu menyukai ngana dengan nganape sifat yang jelek, bukan sifat yang jelek, kita minta maaf. Kita maksud muka. Kalau sifat jangan jelek karena semua muka jelek, sifat jelek sampah masyarakat berarti kan.
Nah, jadi kalau nganape muka so bisae tidak terlalu bagus begitu dan kalau ada perempuan yang datang pangana mencintai ngana mesti bersyukur karena berarti dia menyukai memang dia DP penilaian memang ke nganape sifat oh ini satu memang DP muka standar ternyata tapi dia kotek baik-baik dia pengertian dia tanggung jawab dia pandai itu ini mesti hargai itu jangan disukai cewek oh, ini kebiasaan orang jelek yang kita temukan sekarang ini dorang ini so dong sadar kita minta dong sadar dengan dong muka bisa ya dong cuman maksudnya ketika nggak ada itu wah jangan mulai nggak ada bahugel bangsat nggak ada muka so kurang tongkaden doa ngapain muka Tuhan so kasih pasangan yang nabi bahugel nggak kira kena limin ho bangsat yang kemarin hela limin ho pedaki di pantai leher masih lebih gagah dari gana mesti sadar guni itu jadi itu tadi kita bilang keuntungan orang yang jelek itu karena bisa mendapatkan pasangan yang jujur karena pasangan itu menilai betul-betul karena sifat dia tidak terdistrak dengan karena fisik begitu dong. Kita masuk ke keuntungan yang ketiga yaitu dapat menjaga kesucian diri. Ya, yang saya maksud ini keperawanan dan keperjakaan guys. Logiknya adalah ketika ngana jarang disukai, apa tidak menjadi idola atau tidak menjadi target buruan begitu dong. Otomatis untuk mengarah ke hal-hal free sex dan sebagainya juga jarang. Kemungkinannya kecil. Itulah mengapa kita bilang di sini keuntungan. Itu tadi keuntungan yang ketiga dan keuntungan keempat adalah jarang selingkuh. Bukan jarang sih, lebih ke tidak ada yang mau bahu gelin dia begitu. Tidak ada yang mau lah, Lemar. Nah, sekarang kita akan memberikan tips bagi ngana dengan ngana kejelekan ini, bukan ngana, maksudnya orang kita bisa begitu deh. Bagaimana cara mengatasi muka di bawah standar begini atau kebisaan ini atau kejelekan ini, guys. Di sini kita ada punya beberapa tips di buku ini. Pertama, untuk mengubah ngana paras, untuk mengubah ngana fisik, kayaknya cara satunya paling ampuh, yaitu apa? Operasi plastik. Di Korea sana banyak orang yang bisa jadi gagah dalam waktu yang singkat guys. Itu cara pertama yang mana ngana harus operasi plastik. Cara kedua, kalau ngana rasa operasi plastik ini memang kata operasi plastik ini mahal, membutuhkan biaya yang lumayan banyak begitu dah. Nah, kita punya cara kedua yang mungkin lebih murah, yaitu dengan apa? Skincare. Skincare memang tidak mengubah ngenape muka, tapi setidaknya ngana terlihat terawat. Jadi orang lihat pangana juga tidak begitu penuh sumpah serapah dan kutuk begitu melihat pangana. DP cara ketiga adalah ngana jadi orang yang punya otak begitu dong, yang pandai, yang bijak, yang baik. Itu mungkin bisa jadi hal yang memaafkan kejelekan juga sebenarnya karena kalau ngana bisa kalau ngana baik-baik, apalagi ngana pandai, orang akan tertarik dengan ngana otak, ngana kecerdasan, ngana attitude, ngana tingkah laku. Ngana ada poin lebih begitu di mata orang. Cara selanjutnya yang keempat adalah tadi kan operasi mahal, skincare juga mungkin ribet begitu dah. Yang keempat adalah finansial yang baik. Ngana finansial so bagus dang. DP kata kasar ngana banyak doi. Tuh coy. Jadi ketika ngana berparas jelek, ngana mesti punya kemauan atau ngana punya niat yang kuat untuk ngana jadi orang kaya. Karena ketika ngana kaya, ngana jadi ganteng seketika coy. Itu cara keberapa tadi? Keempat. Itu cara keempat. Setelah semua yang ngana lakukan itu tidak bisa atau mungkin gagal ngana lakukan, cara yang terakhir adalah cara yang paling murah, cara yang paling gampang, dan cara yang tidak muluk-muluk. Kita rasa semua orang bisa melakukan ini. Apa coba? Cara yang kelima ini adalah pasrah. Ngana berdamai dengan ngana diri, ngana menerima bahwa ya memang ngana fisik begini, begitu dah. Cara yang kelima ini kayaknya cara yang paling gampang untuk dilakukan, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Begitupun dengan kita so berdamai. Orang bilang kita bisa, memang, siapa? Tapi kita heran, kadang-kadang ketika kita bilang kita jelek, malah kita teman-teman bilang, ih Lix jangan begitu. Bro jangan begitu, kan itu ganteng apa. Kita bilang kita jelek, bukan berarti kita minder. Kita bilang kita jelek kalau kita menerima kita diri sebegini. Jadi ketika kita bilang kita jelek, itu bukan berarti kita tidak percaya diri apanya, enggak beda. Ya memang kita anggap kita jelek karena memang kita juga sadar diri begitu dan kita melihat di kaca bahwa kita muka-muka ini adalah potongan-potongan yang ya di sosial tidak begitu diunggulkan begitu dan. Tuh. Jadi biasa aja itu hal yang baik ketika Anda bisa berdamai dengan diri sendiri. Oke. Mudah-mudahan ini dapat penguatan nih. Tuh. Jadi sampai di sini dulu kita video. Mudah-mudahan orang-orang jelek di luar sana yang melihat video ini bisa mendapat penguatan, bisa mendapat tips dan
Ya, pokoknya Nguni dapat sesuatu lah dari video ini. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Kenapa kita membahas ini? Karena kayaknya ini keresahan banyak orang, tapi sensitif dibahas. Cuman kita kan membahas yang baik-baik karena itu sudut pandang kita juga sebagai orang yang tidak berparas tampan begitu dah. Oke, terima kasih buat nguni-nguni yang sudah bau nih. Jangan lupa like, komen, dan share. Oke, bye.